Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk bulan Ramadan dan kita sudah menginjak hari keberapa? Ke-6 ya? Iya, ke-6 Pak Ustadz. Hari ke-6. Gimana tadarus Qurannya? Masih minim Pak Ustadz. Masih minim. Minimnya itu berapa, Bu? Waduh. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah kita ngaji jadi bersemangat kembali ya. Jadi biasanya Insya Allah yang rajin malah ini anak lelaki saya Pak Ustadz. Ya alhamdulillah ada yang. Alhamdulillah iya. Umur berapa anaknya, Bu? Mau 10 tahun Pak Ustadz. 10 tahun. Oh masih kecil ya. SD berarti ya? Iya Pak. Oke, hari ini kita akan belajar satu surat, yaitu surat Yunus. Itu surat ke-10 ya. 10 ya. Ayatnya 57 kalau nggak salah. Ya, ayat 57. Silakan Ibu Bapak sekalian dibuka surat Yunus. Ayat 57. Sudah? Sudah Ustadz. Sudah ketemu ya? Oke. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Di sini diterjemahkan dengan pelajaran Al-Qur'an. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifa, dan penyembuh, lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam dada, wahudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk sekaligus rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat 57 di dalam surat Yunus. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu makna dari ayat yang sedang kita akan pelajari ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini nggak usah diterjemahkan lagi ya, sudah paham bahwa untuk seluruh manusia. Qad ja'atkum, sesungguhnya telah. Jadi kalimatnya di sini, kata yang digunakan adalah bentuk past tense. Berarti sesuatu yang sudah diberikan untuk manusia. Maka kalau kita lihat terjemahannya, atau lihat terjemahan yang Ibu Bapak sekalian pegang, terjemahannya kan mengacu kepada Al-Quran ya. Karena itu adalah sesuatu yang telah diturunkan untuk manusia. Kemudian ada kata mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Mau'idhah. Pelajaran. Jadi mau'idhah itu adalah nasihat atau konsultasi yang diberikan untuk diri kita menjadi lebih baik. Dan ketika kita mendengar nasihat itu diberikan karena cinta sehingga kita nyaman menerimanya. Itu definisi mau'idhah. Nah, kalau diterjemahkan kan repot juga ya ini ya. Dalam satu kata. Jadi mau'idhah adalah seperti itu ya. Nah, nasihat yang diberikan itu bukan membuat kita emosi dan marah. Itu adalah mau'idhah. Nah, kalau ibu-ibu biasanya kalau kasih nasihat kepada anak, nasihat itu bikin anak marah atau dia tambah baik? Harusnya tambah baik, tapi ketika cara kita memberikan nasihat kadang-kadang membuat anak kita kan makin emosi. Maka itu bukan masuk definisi mau'idhah tuh. Jadi mau'idhah itu nasihat yang diberikan dan membuat orang lain itu nyaman dan kemudian pengen mendengar nasihatnya lagi, apalagi. Itu adalah mau'idhah. Kemudian artinya apa mau'idhah ini? Nasihat yang tujuannya adalah untuk antisipasi. Ya, antisipasi.
Kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat ya, ternyata urutan-urutan kata di dalam Al-Quran itu juga memiliki makna kalau kita bisa memahaminya. Mau'idhatum mir rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian. Kemudian dilanjutkan kata wasyifa. Syifa itu apa? Nyembuh. Oke, penyembuh. Berarti kan obat. Nah, dalam hidup kita, kadang kan kita sudah diberikan nasihat ini dan itu ya. Namun kadang dalam kehidupan kita, kita juga tidak melaksanakan nasihat itu. Sehingga apa? Diri kita jatuh sakit. Saya bahas tentang fisik dulu ya, sebelum masuk kepada makna yang sebenarnya di dalam ayat ini. Jadi kalau misalnya kan dokter memberikan nasihat seperti ini, seperti itu, ketika kita masih kecil, kalau pola hidup sehat harusnya gini dan gitu ya. Nah, kemudian kita tidak menjalankan itu. Kira-kira kita akan sakit nggak? Iya. Sakit. Misalnya, ibu rajin ngaji. Bagus sih gitu loh, tapi nggak rajin olahraga. Bakal sakit nggak? Iya. Bakal sakit. Ya. Nah, ketika pola hidup kita tidak sehat, maka kita akan jatuh sakit. Bisa dipahami ya? Ya. Sehingga ketika sakit, kita butuh apa? Obat tadi penyembuhnya. Butuh obat. Maka ini gunanya syifa. Jadi syifa ini kita butuhkan karena diri kita sakit. Jadi Ya. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi obat karena kita menderita sakit. Dan fungsinya syifa itu adalah mengunduh ya, menghilangkan damage yang sudah terjadi karena penyakit yang kita terima. Jadi itu adalah fungsi dari syifa. Nah, kemudian pertanyaannya gini, obat atas apa ya? Bukannya saya nggak sakit, bukannya saya masih sehat. Nah, sekarang kita lihat. Wasyifa'ul lima fis sudur. Penyakit, obat untuk apa yang ada di dalam dada. Yang di dalam dada itu apa, Ibu Bapak? Hati. Hati. Sakitnya apa kalau hati itu? Penyakit hati. Sakit batin. Sakit batin. Apalagi? Sakit hati kalau dihianati. Sakit batin, Pak Ustadz, penyakit batin. Penyakit batin, penyakit batin. Oke. Iri, dengki gitu ya, Ustadz? Hasad ya. Macam-macam. Ya, betul. Jadi bisa iri, dengki, juga merasa disakiti karena dihianati, merasa trauma, kemudian mengalami kesulitan hidup dari waktu ke waktu, sehingga dia ada rasa, kok hidup saya seperti ini ya? Ada rasa takut, ada cemas, ada merasa hidup saya kok tidak berharga ya? Kok hidup saya merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain ya? Kok orang lain melihat diri saya kayaknya biasa saja gitu loh. Atau kita dalam hubungan yang toksik ya, hubungan yang saling membuat kita tambah buruk bukan tambah baik. Nah, itu kan penyakit-penyakit yang kita derita di dalam hati kita. Maka fungsi Al-Quran adalah memberikan obat atas penyakit-penyakit itu. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita merasa ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, dalam hati, dongkol, kesel, marah, itu akan terjadi akumulasi. Awalnya dari hati, kemudian juga akan menimbulkan penyakit yang kaitannya dengan fisik. Ya. Jadi fungsi Al-Qur'an adalah bukan kepada simptomnya, jadi bukan pada panasnya, tapi kepada sumber dari penyakit itu. Terlalu berlebih-lebihan cinta terhadap dunia, itu juga penyakit kan? Maka Al-Quran diturunkan untuk menjadi wasyifa'ul lima fisudur, untuk menjadi obat apa yang ada di dalam dada, yaitu apa yang ada di dalam hati. Sehingga ketika kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang saya maksudkan definisi tadarus itu bukan hanya sekedar membaca Arabnya ya,
Tapi tadarusnya adalah Arab plus terjemahannya. Melalui terjemahannya dulu. Jadi kita paham nih, oh ini bercerita tentang Fir'aun nih. Nah, kemudian mindset kita, pikiran kita harus set dengan yang benar. Kenapa Allah menceritakan tentang kaitannya dengan Fir'aun ya? Apa kira-kira mau idohnya? Apa kira-kira syifa buat saya? Kan gitu tuh. Kan nggak mungkin cuma sekedar cerita saja tanpa adanya mau idoh kemudian syifa. Benar nggak? Ya. Sehingga pada diri kita harus set pertanyaan itu dalam diri kita. Ketika kita membaca, oh ini kaitannya dengan misalnya Korun. Korun yang menunjukkan hartanya di hadapan orang lain, kemudian membuat orang lain berkata, alangkah baiknya sekiranya kita memiliki harta seperti Korun itu. Kan gitu kalau kita baca terjemahannya ya. Kemudian habis itu kita mikir, apa ya pelajarannya mau idah pencegahan buat saya ya? Dan apa ya sifanya? Itu loh, yang harus ada pada diri kita. Kemudian kita minta petunjuk kepada, ya Allah, fahamkan saya terhadap ayat ini. Kemudian kita berpikir kan, oh Fir'aun itu menunjukkan hartanya kepada orang lain, dia pamer di hadapan orang lain, kemudian membuat orang lain yang tidak mengerti ilmunya, kemudian mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kami memiliki harta seperti yang Fir'aun punya, seperti Korun punya. Korun. Kan gitu kan? Ya. Oh, berarti dalam kehidupan kita sama ya sebenarnya. Kalau kita update status di sosial media, menunjukkan harta kita gitu ya. Kemudian orang miskin yang tidak punya, alangkah baiknya sekiranya kita memiliki harta seperti mereka. Kan modelnya bisa seperti itu ya. Iya. Pamer, kemudian ya kehidupan kita sangat mewah, nyaman gitu ya. Dan kita update di sosial media kita. Kuliner di mana, makanan di resto mana gitu. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita tidak mengambil pelajaran dari yang kita baca. Tentang Korun tadi, kan? Jadi, Al-Quran itu kita baca, kemudian itu adalah mau'idhah, kemudian menjadi wasyifa'ul lima fis sudur. Oke. Nah, kemudian setelah gini, kita sudah ada penyakit dalam hati kita. Ya. Ketika kita sudah sakit, kita kan rentan ya. Diri kita rentan. Misalnya kita sudah sakit, misalnya apa lah, sebutkan. Let's say penyakit yang kaitannya dengan fisik satu misalnya. Nah, apakah supaya kita sembuh dari penyakit itu, apakah kita hanya membutuhkan obat saja? Tidak. Yang kita butuhkan apa? Perubahan perilaku juga. Betul, perubahan. Berarti kan kita membutuhkan nasihat atau petunjuk supaya kita tidak masuk kepada gaya hidup seperti sebelumnya. Iya. Karena kalau gaya hidup sebelumnya kita praktekkan lagi, padahal gaya hidup itu yang menyebabkan kita sakit, maka walaupun kita sudah minum obat, kita akan masuk ke penyakit yang sama lagi kan? Sehingga kita membutuhkan petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah huda. Maka di ayat ini, wahuda. Setelah wasyifa'ul lima fis sudur, kemudian lanjut lagi wahuda. Kita butuh petunjuk. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk penyakit yang sama. Bahkan ketika kita jatuh sakit pada sebuah penyakit, maka kita lebih rentan kepada penyakit yang lain. Benar nggak? Iya. Maka kita butuhkan yang namanya petunjuk itu, supaya kita tidak jatuh pada penyakit yang sama, atau kita masuk kepada penyakit yang baru. Maka kita butuhkan wahuda itu. Nah, sekarang kita sudah sampai kata wahuda ini. Jadi kalau kita samarikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah didatangkan kepada kalian, mau'idhah, sebuah nasihat atau sekumpulan nasihat yang menjadikan diri kita tercegah terhadap sebuah penyakit,
Namun kita tidak mengikuti nasihat-nasihat itu, akhirnya kita sakit, maka kita membutuhkan wasyifa'ul lima fis sudur. Treatmentnya ini loh, treatmentnya ini, wasyifa ini. Sehingga setelah kita sudah mendapatkan treatment dan kita sudah sembuh, maka kita membutuhkan wahuda, membutuhkan petunjuk lagi supaya kita tidak jatuh pada penyakit yang sama atau penyakit lanjutan. Bisa dipahami sampai di sini ya? Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Karena kita akan ngeflow di dalam ayat ini ya. Kemudian habis itu warahmatul lil mu'minin. Sudah ada petunjuk tadi ya. Kemudian kita berusaha untuk mengikuti petunjuk itu, walaupun kita belum 100%, kita berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk itu dan beriktikad untuk mengikutinya, maka kita masuk definisi lil mu'minin. Orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita lihat ya, di bagian awal disebutkan ya ayuhan nas. Ya. Ketika sudah mau idhoh, kemudian wasyifa, kemudian wahuda, kemudian kita berusaha mengikutinya, maka kita sudah masuk dalam number yang lebih kecil. Apa number yang lebih kecil itu? Lil mu'minin. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Walaupun kita belum 100% loh ya. Kita berusaha aja, berusaha. Dan Allah masukkan menjadi orang yang definisinya adalah lil mu'minin. Golongan-golongan orang-orang yang beriman ini. Nah, kemudian di sini ada kata apa warahmatul lil mu'minin? Ada kata rahmat di situ. Apa rahmat? Kasih sayang ya. Jadi, ketika kita melihat bahwa nasihat, kadang kan kita melihat nasihat itu, oh ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kenapa Allah menceritakan kaitannya dengan neraka? Kenapa Allah kok menceritakan kok sangat mengerikan sekali ya kaitannya dengan neraka? Kan kita berpikir seperti itu ya. Kadang orang-orang yang masuk definisi ateis, mereka akan mengatakan seperti ini biasanya. Loh, Allah itu kan maha segalanya. Allah maha kuasa. Allah juga maha pengampun. Kalau Allah maha pengampun, kenapa harus menciptakan neraka? Kenapa Allah harus menciptakan manusia? Kemudian manusia itu berbuat dosa, kemudian berbuat dosa, kemudian Allah hukum, Allah masukkan neraka, kemudian Allah siksa. Kan gitu ya, kadang-kadang pola pikirnya. Kalau Allah maha rahmat, gitu, maha pengasih, harusnya Allah ampuni aja semuanya, masukkan semuanya ke surga. Kemudian kita terbawa pada pikiran itu. Iya ya, harusnya kan seperti itu ya. Nah, itu nanti pembahasannya ada di dalam surat Ar-Rahman tuh ya. Intinya gini. Ketika Allah menceritakan kaitannya tentang neraka, maka kita harus lihat kaitannya dengan rahmat. Loh, gimana caranya? Ini bercerita tentang neraka, siksa neraka yang mengerikan. Kok kaitannya dengan rahmat? Nah, kita akan masuk di dalam surat Ar-Rahman tuh. Ar-Rahman itu kan sifat kasih sayang Allah ya. Ar-Rahman wa'allamal Qur'an khalaqal insan dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di dalam surat Ar-Rahman itu juga bercerita tentang neraka. Kita harus melihat ayat itu dari kacamata rahmat. Gimana caranya? Ketika Allah menceritakan kaitannya tentang orang yang di neraka kemudian disiksa, pertanyaannya sekarang adalah apakah sudah ada orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka sekarang? Belum. Belum. Ketika belum terjadi, kemudian dikisahkan kepada kita, diceritakan kepada kita, tujuannya apa? Supaya tidak masuk neraka. Persiapkan diri. Supaya kita tidak masuk neraka kan tadi? Ya. Peringatan. Peringatan, betul. Supaya kita tidak masuk pada perangkap itu kan, masuk ke dalam neraka itu. Sehingga ketika Allah menceritakan kaitannya neraka, itu rahmat atau kacamatanya adalah azab buat kita? Rahmat. Rahmat, karena itu belum terjadi kan? Iya.
Berarti ketika diceritakan, itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau orang-orang ateis itu Allah diangkat tinggi, kemudian habis itu dibalik tuh logikanya. Allah punya definisi sendiri. Ketika menceritakan kaitannya dengan neraka, itu pasti akan terjadi kok. Dan pasti akan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Aku ceritakan sekarang supaya kamu tidak masuk ke dalam neraka. Berarti kan kasih sayang ya? Iya. Ya, samalah dengan orang tua. Kalau kita menjadi orang tua, nak kalau kamu malas-malesan, hidup kamu nanti dewasanya akan susah loh. Iya. Kamu akan sulit makan. Kemudian anaknya bilang gini, wah mama ini, bunda ini, ayah ini nakut-nakutin terus. Apakah seperti itu? Enggak. Seorang ayah, seorang bunda memberikan nasihat kepada anaknya seperti itu, kelihatannya memang rada menyeramkan, tapi itu adalah wujud kasih sayang supaya kehidupan kamu lebih baik, nak. Iya. Ya kan? Iya. Sama. Dalam Al-Quran ini, wahuda warahmah, petunjuk. Petunjuk itu kan ada yang sifatnya adalah ini loh yang harus dilakukan. Ada juga yang kaitannya ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau orang tidak melihat dari kacamata warahmah, maka dia akan melihatnya, wah Allah ini nggak suka ya terhadap saya. Allah ini nggak sayang kepada saya sih. Saya itu ketika melakukan itu sebenarnya happy kok. Saya bahagia kok. Berarti Allah nggak senang. Oh dokter itu mengatakan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dokter itu emang nggak suka saya melakukan itu. Kamu nggak boleh ngerokok. Loh dok, saya itu happy dok dengan merokok misalnya. Berarti dokter ini nggak sayang pada saya. Bisa seperti itu nggak? Iya. Orang bisa melakukan seperti itu ketika dia tidak melihat kacamata mauidhah nasihat dan obat dan huda dari kacamata rahmat. Jadi berpikirnya ada selalu buruk, selalu buruk. Nasihat itu diberikan supaya kita happy, kita senang, ya. Gitu. Dan sampai di sini ya. Jadi warahmatul lil mu'minin. Oke, kita recap lagi ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatum mir rabbikum. Mau'idhah itu adalah nasihat yang membuat diri kita nyaman, membuat diri kita nggak marah, kemudian kita pengen mengikuti nasihat itu, bahkan apalagi nih nasihatnya. Kemudian setelah kita mendapatkan nasihat itu, harusnya kita mengikuti nasihat itu 100%, namun kadang tidak mengikuti nasihat itu 100%. Kita terlalu cinta terhadap dunia, cinta terhadap pasangan misalnya. Ketika kehilangan akhirnya kita malah nggak bersyukur gitu ya. Karena Allah mencabut itu. Kenapa Allah? Kenapa? Itu kan pertanyaan orang-orang yang rasa syukurnya udah mulai hilang tuh. Kemudian setelah kita ada penyakit, wa syifa'ul lima fis sudur, maka Al-Qur'an itu menjadi syifa terhadap apa yang ada di dalam dada kita. Penyakit terhadap hati kita. Kemudian setelah Allah berikan obat atas penyakit itu, maka supaya kita tidak jatuh pada penyakit yang sama, kita tidak bisa hidup dengan lifestyle yang sama dengan sebelumnya. Maka kita harus rubah tuh. Maka kita membutuhkan namanya nasihat lagi, membutuhkan yang namanya petunjuk. Maka wahudaw warahmatul lil mu'minin. Kita butuhkan petunjuk itu. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, Al-Quran ini bisa menjadi huda kalau hanya tadarus saja, baca Arabnya saja, bisa seperti itu enggak? Enggak. Tidak. Kapan menjadi huda? Tahu artinya. Tahu artinya, berarti kan paham maknanya kan? Paham maknanya. Sama, kalau saya punya handphone ini. Kelihatan nggak handphone saya ini? Nah, ini. Saya punya handphone ini, saya punya Google Map di dalamnya. Google Map dipakai buat apa, Bu? Pak? Petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Ini update semua ya yang ikut ngaji di sini ya. Oke.
Google Map untuk petunjuk jalan. Padahal kan kita sudah tahu jalannya sebenarnya. Tapi kita butuh petunjuk mana jalan yang nggak macet. Kalau di Jakarta, di kota besar ya. Ya. Walaupun kita sudah tahu jalan menuju kantor, kita udah tahu, udah hafal kok tiap hari kok. Tapi setiap hari beda-beda. Maka kita membutuhkan petunjuk itu. Nah sekarang pertanyaannya, Google Map itu bisa memberikan manfaat kalau kita apakan? Kalau kita install, Oke, Aktifkan, kalau kita install. Setelah diinstal, diaktifkan, digunakan. diaktifkan. Kan. Jadi, kalau Google Map itu hanya sekedar diinstal, tapi kita tidak aktifkan, maka tidak memberikan manfaat. Benar ya? Ya. Google Map-nya baru bisa memberikan manfaat jika kita aktifkan dan kita set tujuannya kemana. Ya. Sama, kalau Al-Quran itu di bulan Ramadan ini akan memberikan petunjuk kepada kita jika kita aktifkan. Ya, aktifkannya dengan cara apa? Dengan cara kita membaca melalui terjemahan yang sudah dibuat. Ini tahapan awal ya, terjemahan aja dulu. Iya. Saya belum masuk ke tafsirnya. Jadi baca aja terjemahannya dulu. Maka itu akan bisa memberikan manfaat buat kita. Itu akan menjadi petunjuk buat kita. Dan kalau kita lihat referensinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Itu kan? Bulan Ramadan adalah di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Ya. Itu di surat Al-Baqarah ya. Ya. Surat Al-Baqarah. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang Al-Baqarah. Kita loncat nggak apa-apa Ibu ya? Iya. Oke. Iya, Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah itu Syahrul Ramadan alladzi unzila. Kalau bahasa Arab itu supaya bentuknya menjadi kalimat pasif, kalau aktif ini, Allah menurunkan Al-Quran. Ini kalimat aktif. Iya. Kalau dibalik, Al-Quran Kan diturunkan. itu adalah kalimat pasifnya. Pasif ya. Nah, sekarang bedanya kalimat aktif dan pasif itu apa? Lakunya. Kalau aktif, Allah menurunkan. Berarti yang poin yang penting, Allahnya tuh. Iya. Oh. Ya, saya mengambil. Berarti saya yang mengambil. Subjeknya kan saya. Maka itu yang menjadi hal yang kita perhatikan tuh. Ketika susunannya dibalik, gitu ya, maka yang di awal itu yang menjadi poinnya. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat aktif itu adalah anzala, menurunkan. Kalau kalimat pasifnya tinggal dikasih depannya itu menjadi doma. Oh, bukan unzala tapi unzila, maka itu sudah menjadi kalimat pasif. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Qur'an diturunkan. Berarti penekanannya di mana? Al-Quran. Al-Qur'an. Makanya di bulan Ramadan ini kita mengajinya adalah mengaji Al-Qur'an. Karena itu loh yang penting. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang penting itu di bulan Ramadan itu kamu kebersamaannya kamu itu dengan Al-Qur'an. Nah, ini adalah journey kita ketika bulan Ramadan yang seperti sekarang yang kita alami ini. Kadang dalam kehidupan kita, kita hanya melihat hubungan kita dengan Al-Quran itu, oh ini larangan dan azab. Oh ini kita tidak melihat dari kasih sayangnya Allah. Kadang hidup kita dengan Al-Quran itu hanya dengan tajwid saja. Kita benerin bacaan. Berhenti sampai di situ. Hanya kita mendengarkan murattal saja. Hanya kita membaca tafsir saja. Maka kita sudah belajar di dalam ayat ini. Di dalam surat Yunus ya, di ayat 57. Kita harus bisa menjadikan Quran mau'idhah, nasihat, jadikan obat, jadikan syifa, jadikan petunjuk sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa kita belajar sebelumnya tajwid, kemudian kita ikut pengajian ini, pengajian itu, bersama ustadz ini, bersama ustadz itu, baca tafsir ini, tafsir itu, dengarkan kajian tafsir ini, dan segala macamnya.
Maka gunakan itu semuanya di bulan Ramadan sekarang ini, kita baca Al-Quran, kemudian kita rasakan dengan hati kita. Apa ini mau'idhahnya? Apa ini syifanya? Jadi bukan hanya sekedar kita dengerin pengajian saja loh ya, tapi kita harus merasakan, karena Allah sedang berdialog loh dengan kita. Tanpa perantara. Allah melalui Al-Quran itu berdialog dengan diri kita. Sehingga kita harus merasakan. Ya. Jadi ketika Allah bercerita kaitannya tadi misalnya, oh kaitannya dengan Fir'aun, oh bercerita tentang Abu Lahab, oh bercerita tentang Bani Israel, oh bercerita tentang malaikat. Apa ya mau'idhahnya buat saya ya? Nah itu yang harus kita, mindset yang harus ada pada diri kita, kemudian rasakan dengan hati kita. Nah pertanyaannya gini, apakah ayat yang saya baca akan memiliki pengalaman yang dalam seperti yang Ibu baca? Nggak sama. Nggak sama. Karena pengalaman hidup seseorang beda-beda nggak? Beda-beda ya. Beda-beda. Sehingga orang dengan pengalaman yang berbeda ketika membaca Al-Quran akan melihat, oh ayat ini sangat dalam sekali ya buat saya. Oh bagian ini loh yang saya tersentuh sekali. Ya. Nah, kita harus sampai pada tahapan yang seperti itu. Yang tahu siapa? Yang tahu itu diri kita. Ya. Sampai di situ ya. Oke. Jadi supaya kita bisa merasakan yang namanya warahmatul lil mu'minin. Allah sedang memberikan rahmat buat orang-orang yang beriman. Maka rasakan dengan hati kita, ya. Jadi rasakan dengan hati kita. Oke. Udah, ayat 57 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 58. Kita 2 ayat aja ya. Sampai 58. Sekarang kita ayat 58. Kul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita happy, Bu. Kita happy, Pak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita bahagia. Jadi bukan setelah membaca Al-Quran, muka kita itu kayak muka orang stres gitu, kayak punya beban segala macam. Tapi Allah memberikan Al-Quran ini dan Rasulullah diperintahkan, kabarkan, ya, hendaklah dengan itu, dengan Al-Quran itu, kita bergembira. Kita merasa happy. Huwa khairum mimma yajma'un. Dan dia, huwa itu mengacu kepada siapa? Huwanya mengacu kepada Al-Quran. Khairum mimma yajma'un. Khair itu berarti lebih baik. Mimma dari apa? Yajma'un. Yajma'un itu artinya apa? Yang mereka kumpulkan, yang mereka kolek, yang manusia kumpulkan. Hidup kita itu penuh koleksi nggak? Iya. Iya. Koleksinya apa aja, Bu? Pak? Kebanyakan dunia, Pak. Koleksinya kaitannya misalnya kaitannya dengan gelar, koleksinya kaitannya dengan apa lagi? Jabatan, koleksinya kaitannya dengan harta, rumah, dan yang lain-lain. Maka Allah mengatakan di sini, Al-Quran yang diberikan itu ketika menjadi mau'idhah, menjadi syifa, menjadi huda, maka itu jauh lebih menggembirakan dari apa yang kita sudah kumpulkan. Kita aja beli mobil aja happy ya, Bu ya? Kita beli rumah, beli tanah happy loh. Happy. Maka di sini, ini loh, happy yang di atas happy yang kamu pernah peroleh, ini loh Al-Quran. Nah, kita merasakan itu nggak? Kita harus bisa merasakan itu. Karena Allah loh yang mengatakan ini. Jadi kalau orang Islam itu ketika setelah saya ngaji,
wajahnya itu wajah yang happy gitu ya, wajah yang bahagia. Lu kan kemarin tadi bacanya kan habis kaitannya dengan neraka, tapi habis itu Allah kasih tahu cara supaya tidak masuk neraka. Allah kasih tipsnya tuh. Jadi kita happy tuh. Iya. Ya. Kalau misalnya kita bertanya pada diri kita, kok hidup saya susah ya? Kok hidup saya ini? Kok hidup saya mengalami banyak hal? Padahal saya sudah berusaha itu, berasa. Maka ketika kehidupan kita sudah lama tidak happy, maka kita balik kepada Al-Quran, kita baca, bukan hanya sekedar baca Arabnya saja, tapi kita baca kaitannya dengan terjemahannya aja. Sehingga membuat kita happy. Nah, kadang-kadang kan ibu bapak sekalian kadang ngomong seperti ini, Ustadz saya nggak ngerti, baca aja terbata-bata. Tapi kata ada ustadz yang lain mengatakan, baca alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Masing-masing 1 huruf itu 10 kebaikan. Berarti ya cukup saja sampai di situ. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Nah, yang menarik lagi adalah kebetulan ustadz saya itu aslinya adalah di Pakistan, kemudian beliau juga belajar kepada ustadznya lagi, dan ustadznya itu adalah kewarganegaraannya atau aslinya itu dari India. Kemudian alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan kajian ustadznya ustadz saya. Kemudian beliau menyajikan hadis yang sama tadi, bahwa membaca Al-Quran, ya, alif lam mim, itu bukan 1 huruf, tapi itu 3 huruf. Masing-masing huruf 10 kebaikan. Berarti alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Kemudian sang ustadz ini mengatakan seperti ini, dengan logika ya. Hadisnya sama. Pertanyaannya gini, mungkin nggak Rasulullah mengatakan itu supaya orang lain, umat Islam, ngaji tapi nggak paham? Mungkin nggak Rasulullah akan menganjurkan seperti itu? Tolong dijawab tuh. Mungkin nggak? Rasulullah menganjurkan kepada kita, umat Islam, baca tapi nggak paham? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, yang menarik ya, ketika saya mendengarkan kajian ustadznya ustadz saya, beliau mengatakan hadis yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. Kadang-kadang kan kita menerima, oh hadis itu oke, berarti nggak ngerti, berarti nggak apa-apa. Kita akan mendapatkan pahala. Akhirnya kita cukup sampai di level itu saja. Kita berhenti sampai di level situ saja. Hatam berulang-ulang ketika Ramadan, hatam sekali, hatam 2 kali, hatam 3 kali, tapi nggak ngerti-ngerti. Dan kita tidak merasa bersalah. Kemudian masuk Ramadan kembali tahun depan, hatam lagi, nggak ngerti lagi. Terus sampai puluhan tahun seperti itu. Hatam nggak paham, hatam nggak paham, hatam nggak paham. Kemudian kita nggak merasa bersalah, kemudian kita merasa bahwa kita sudah berislam dengan baik kok. Ya, jadi bagaimana ternyata ketika kita kritis melihat sesuatu, walaupun melihat hadis ya, kita kritis, kemudian kita akan mendapatkan pemahaman yang berbeda kembali, angle-nya berbeda. Oh, berarti Rasulullah itu menganjurkan kepada kita baca pelan-pelan, kemudian kita pahami itu. Sehingga kita mendapatkan 10 kebaikan itu. Ya, logikanya gini, ketika misalnya nih ya, saya bacain ya, Al-Baqarah ya. Ini yang sering kali salah nih. Ayat 282 nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Berarti hutang piutang ya, Bu? Iya.
Harus ditulis. Ya. Tidak ada pengecualian. Harus ditulis. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang utang sama ibu bapak sekalian, ditulis apa enggak? Enggak. Enggak, Pak Ustadz. Kan cuma 500.000. Nggak usah ditulis deh. Iya. Nah, Iya. kita lihat ya tadi ya, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Ketika kita membaca, berarti akan memberikan petunjuk kepada kita, akan mendatangkan kebaikan. Kita baca ayat ini, hatam nih ayat ini, tapi dilaksanakan enggak? Tidak. Kenapa? Tidak. Enggak paham gimana mau melaksanakan, paham aja enggak? Saya pernah juga gitu loh. Oh, ayat ini berarti apabila hutang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Jadi setiap orang yang pinjam ke saya harus dituliskan. Pernah tuh ada, oh berarti nggak percaya terhadap saya kalau gitu. Iya, seringnya gitu Iya, kan. iya. Ini bukan urusan percaya atau enggak. Saya pengen menjalankan Al-Qur'annya. Iya. Kan sering kan dalam kehidupan kita, hutang piutang nggak dituliskan. Akhirnya cekcok di belakang nggak? Berantem di belakang nggak? Iya. Hilang Pak Ustadz. Betul. Putus silaturahmi nggak akhirnya? Iya. Ujungnya hilang. Karena urusan uang cuma 500.000, uang 1 juta doang gitu loh. 5 juta doang. Silaturahminya jadi putus. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan Al-Quran ini. Jadi 10 kebaikannya nggak dapat tuh gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Maka, Tapi Pak Ustadz, ya ini karena hutang piutang langsung ada pertanyaan nih. enggak, karena saya coba memahami Pak Ustadz ya, karena hal ini jadi seperti umum gitu saat ini. Nah, tapi dalam Al-Quran sendiri, dalam ayat ini ada syarat nih Pak Ustadz, kalau saya tidak salah, mohon arahannya. Bila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, berarti ada waktu yang disepakati atau ditawarkan oleh si peminjam. Kalau perjanjiannya itu insya Allah dikembalikan bagaimana? Apakah insya Allah itu termasuk waktu yang ditentukankah? Atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, nah Ini Bu bersyarat soalnya Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya menarik nih Bu Yayu. Jadi kata insya Allah itu kadang-kadang sama Muslim itu dijadikan senjata. Senjata bahwa insya Allah itu kadang saya nggak bisa. Ngeles ya? Insya Allahnya nggak bisa. Saya nggak mampu bayar gitu loh. Iya. Jadi digunakan kata insya Allah. Padahal insya Allah itu kan atas izin Allah. Jadi harus difahami dengan konteks yang benar. Kemudian ada batas waktunya yang sudah ditentukan. Maka pelajaran buat kita, namanya hutang kan harus ada batas waktunya. Kapan mau dibayarnya? Iya, iya. Jadi harus ditentukan dulu, mau setahun kah, mau 2 tahun, disepakati. Mau berapa tahun, berapa lama. Jadi bukan kita digiring, oh berarti harus ada waktunya. Kan kalau nggak ada waktunya, ya berarti dibuat aja waktunya berapa. Oke. Baik Pak Ustadz. Tolong difahami ya, Al-Quran itu Allah mudahkan. Jangan dipersulit. Betul. Kadang-kadang juga Ustadz juga kadang kita tidak boleh membuat itu sulit. Allah mudahkan kok. Allah mudahkan sehingga tugas kita semuanya ini ya udah kita harus memudahkan Al-Quran ini. Kadang kan gini, kadang kalau kita sudah belajar, misalnya levelnya sudah belajar tafsir, belajar nahwu, belajar sarf, kemudian belajar kata dalam bahasa Arabnya gitu loh. Bisa aja misalnya saya berikan nasihat seperti ini ya. Nggak bisa Bu, cuma dengan terjemahan. Ini nggak mewakili, sama saya ketika menjelaskan kata mau'idhah tadi, kalau di sini kan cuma diterjemahkan pelajaran. Padahal saya menjelaskan mau'idhah itu kan panjang ya tadi ya. Iya. Panjang. Kemudian saya akan mengatakan nggak bisa Ibu cuma belajar dari terjemahan aja. Nggak bisa Bu. Ibu bisa salah tuh. Nah, saya tidak boleh melakukan itu. Tugas yang sudah belajar sebelumnya, karena saya juga masih belajar sekarang ini. Tugas kita adalah membuat orang lain, yuk mulai. Melangkah, mulai dari terjemahan dulu, enggak apa-apa. Kemudian habis itu melakukan step berikutnya. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Masa sih setiap hari kalau kita belajar nggak ngerti-ngerti Al-Quran ini? Ya, Al-Quran ini kan cuma segini tebalnya.
Kalau buku kuliah lebih tebal dibandingkan ini, apalagi kuliah S2 ya. Masa kita nggak paham-paham sih? Gitu. Jadi usahakan kita mengerti apa yang kita baca. Termasuk ketika kita sholat, gitu loh, kita hafalkan bagian di dalam Al-Quran, kemudian kita coba mengerti maknanya. Oke, cukup ya?